Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Syukur dengan NIM S1B1222058 dari jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis bisnis model kanvas pada suatu usaha, yaitu Sticky Milk by Aim yang terletak di Jalan Martandu, Kendari. Usaha ini itu menjual minuman yang berbasis susu dengan tampilan yang menarik dan juga rasa yang bervariatif, yang dimana minuman ini itu ditargetkan untuk menyasar anak-anak muda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 9 elemen pada bisnis model kanvas yang berdasarkan hasil analisis saya pada Sticky Milk by Aim. Oke. Langsung saja, yang pertama yaitu segmentasi pelanggan, di mana Sticky Milk ini menargetkan para remaja, pelajar, dan juga mahasiswa yang berusia itu di antara 15 sampai 20 tahun atau 25 tahunan. Yang dimana mereka ini adalah anak-anak muda yang senang mencoba minuman viral, terutama yang dibagikan di media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Yang kedua yaitu nilai proporsional, di mana nilai utama yang ditawarkan oleh Sticky Milk ini sendiri yaitu minuman kekinian yang tidak hanya enak tetapi juga estetik, di mana anak-anak zaman sekarang itu pasti tidak hanya mencari minuman yang enak tapi yang juga estetik dan fotogenik, di mana anak-anak zaman sekarang itu membutuhkan minuman-minuman seperti itu karena mereka ingin mempostingnya atau membagikannya ke media sosial mereka. Minuman ini juga tidak hanya menarik tetapi juga memiliki harga yang terjangkau yang berada pada 15.000 per gelas atau per cup. Yang ketiga yaitu saluran penjualan, di mana dulunya Sticky Milk by Aim ini dimulai dari pinggir jalan, di mana menggunakan media yaitu meja atau gerobak. Nah, tetapi setelah adanya penjualan dan juga ramai pada bisnis ini, di mana Sticky Milk ini sendiri sudah mempunyai booth atau tempat penjualan sendiri di depan Kakoki Food Kendari yang terletak di Jalan Martandu, Kendari. Selanjutnya itu hubungan pelanggan, di mana hubungan dengan pelanggan itu sebenarnya bersifat sederhana, di mana dilakukan secara langsung saat adanya transaksi melalui pesan singkat di media sosial ataupun belanja langsung di tempatnya. Yang kelima itu pendapatan utama, di mana pendapatan utama dari Sticky Milk ini sendiri yaitu penjualan minuman itu per cup atau per gelas. Jadi pendapatan utama yang mereka hasilkan atau pendapatan utama yang mereka dapatkan itu berdasarkan penjualan per cup per harinya, di mana volume penjualan ini itu cukup stabil, terutama pada akhir pekan atau setelah jam sekolah, di mana biasanya setelah jam sekolah atau mungkin jam kerja itu orang-orang itu haus atau mungkin ingin mencari minuman yang segar-segar, maka volume penjualan harian itu terbilang cukup stabil tergantung dari cuacanya itu sendiri. Yang keenam yaitu sumber daya utama, di mana sumber daya utama dari Sticky Milk ini sendiri itu meliputi bahan baku seperti susu dan topping, serta ada juga alat-alatnya seperti blender dan juga kemasan gelas, yang dimana pemilik juga itu mengandalkan 2 orang, yaitu tenaga kerja, untuk meracik dan melayani pembeli. Yang ketujuh yaitu aktivitas utama, di mana aktivitas utama dari Sticky Milk ini sendiri yaitu ya meracik dan menjual minuman, di mana menyiapkan bahan harian serta membuat konten-konten promosi ataupun juga konten tiap harinya agar orang-orang tahu kalau Sticky Milk ini selalu update. Namun kegiatan inovasi rasa dan juga pengelolaan media sosial itu
terbilang masih kurang optimal dan juga belum dilakukan secara rutin. Selanjutnya yang kedelapan itu adalah kemitraan utama, di mana kemitraan pada Sticky Milk ini itu masih terbatas pada supplier dari bahan baku, padahal potensi kolaborasi dari Sticky Milk ini sendiri bisa dibilang itu lebih luas jika dilakukan, seperti mungkin kerjasama dengan influencer lokal atau mengikuti event-event kampus untuk ya bisa memperluas pasar dari Sticky Milk ini sendiri agar lebih dikenal oleh orang-orang. Yang selanjutnya yang kesembilan yaitu struktur biaya, di mana struktur biaya dari Sticky Milk ini terdiri dari biaya tetap seperti sewa tempat dan juga gaji, serta biaya variabel seperti biaya bahan baku dan juga kemasan yang bakal di stok ketika bahan baku atau kemasan itu sudah habis. Mungkin itu saja penjelasan 9 elemen dari bisnis model Canva. Dari hasil analisis Sticky Milk by Aim ini, di sini saya mempunyai itu satu saran perbaikan, yaitu di bagian kemitraan, di mana elemen lain yang perlu diperkuat saat ini itu adalah kemitraan, karena kemitraannya saat ini itu masih terbatas, padahal kolaborasi itu bisa memperluas jangkauan atau memperluas pasar penjualan dari Sticky Milk ini sendiri, dimana Sticky Milk ini sebenarnya bisa menjalin kerjasama dengan mungkin seperti influencer lokal, mengikuti event kampus, atau bekerja sama dengan supplier tetap agar bisa mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah, dimana harga bahan baku saat ini itu terbilang cukup tinggi ya. Bagusnya jika kita itu memiliki sebuah atau seorang supplier tetap, yang dimana kita tuh bisa membeli barang itu secara grosiran, bukan secara satuan, karena dimana barang-barang yang dijual secara grosiran itu cenderung harganya itu lebih murah jika dihitung secara satuan. Baik, mungkin demikian presentasi saya mengenai analisis bisnis model Canvas dari usaha Sticky Milk by Aim ini yang terletak di Jalan Martandu, Kendari. Saya telah menjelaskan 9 elemen dari bisnis model Canva dan juga memberikan satu saran perbaikan yang menurut saya saran ini lumayan penting agar usaha ini bisa lebih berkelanjutan dan juga berkembang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.